Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi inverse fungsi. Apa itu inverse fungsi? Nah, untuk mengetahui konsep dari inverse fungsi, kita cari tahu dulu pengertian dari inverse fungsi itu sendiri. Jadi, misalkan ada dua himpunan, himpunan A dan himpunan B. Himpunan A anggotanya adalah X, himpunan B anggotanya adalah Y. Kemudian ada fungsi F. Fungsi F itu adalah fungsi yang memetakan anggota himpunan A ke himpunan B. Kalau misalkan saya balik, jadi dipetakan dari B ke A, itu namanya inverse F. Atau lambangnya adalah F pangkat min 1. Dengan kata lain, yang dimaksud sebagai inverse fungsi itu adalah kebalikan dari fungsi. Jadi saya ulangi, kalau F itu fungsi dari A ke B, berarti kalau inverse F, itu berarti fungsi dari B ke A. Cara menentukan inverse fungsi. Nanti ini Ibu bedakan jadi jenis fungsinya. Untuk contoh yang pertama, ini adalah fungsi linear. Fungsi linear itu berarti fungsi itu yang pangkat koefisien variabelnya itu adalah 1. Jadi pangkat variabelnya 1. Contoh yang pertama. Tentukan inverse fungsi fx sama dengan 3x min 7. Nah, untuk menentukan inverse fungsi, langkah pertama itu pastikan buat permisalan. Pastikan buat permisalan ya. Misalkan fx sama dengan y. Jadi kita misalkan fx-nya sama dengan y. Berarti kita peroleh fx di sini kan kita misalkan sebagai y, jadi 3x min 7. Jadi y sama dengan 3x min 7. Kemudian min 7-nya kita pindah ruas ke kiri menjadi plus 7. Jadi kita peroleh y plus 7 sama dengan 3x. Kita buat sebagai x sama dengan. Nah, di sini kan tinggal dibagi 3. Dari 3x menjadi x kan dibagi 3, berarti yang ruas kiri juga ikut dibagi 3. Jadi y plus 7 dibagi 3 sama dengan x. Nah, ini hasil yang kita peroleh tadi, y plus 7 per 3 itu merupakan inverse-nya. Ke sini. Tinggal nanti variabel y-nya kamu ganti dengan x. Jadi kita peroleh f inverse x itu adalah x plus 7 dibagi 3. Selesai untuk contoh yang pertama. Bisa dipahami anak-anak ya? Oke, next untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu adalah fungsinya rasional atau pecahan. Contohnya, tentukan inverse fungsi fx sama dengan 5 min 2x dibagi 3x plus 4. Langkah pertama menentukan inverse fungsi, misalkan dulu fx sebagai y. Jadi kita peroleh y-nya sama dengan 5 min 2x dibagi 3x plus 4. Langkah berikutnya tinggal kamu kali silang. Jadi y-nya dikalikan 3x plus 4 sama dengan 5 min 2x. Kemudian kita kalikan distribusi. Y dikalikan 3x menjadi 3xy. Y dikalikan 4 menjadi 4y. Sama dengan 5 min 2x. Nah, kemudian langkah berikutnya, yang tidak bervariabel x jadikan 1, yang bervariabel x jadikan 1. Jadi min 2x-nya ini kita pindah ke kanan menjadi plus 2x. Kemudian 4y-nya ini kita pindah plus 4y-nya kita pindah ke kanan menjadi min 4y. Jadi setelah kamu kalikan silang tadi,
Kemudian yang ada X-nya dikelompokkan dulu. Pindah ruas dulu. Nah, selanjutnya, setelah dipindah ruas, jadi 3XY plus 2X ini, X-nya kita keluarkan. 3XY, X-nya dikeluarkan kan tinggal 3Y. 2X, X-nya dikeluarkan kan tinggal 2. Jadi yang ruas kiri menjadi X dalam kurung 3Y plus 2. Yang ruas kanan tetap. Oke, next. Nah, dari sini kan tinggal X-nya sama dengan 5 min 4Y. Ini dibagi 3Y plus 2. Setelah ketemu X sama dengan, berarti kita sudah menentukan inverse fungsinya. Jadi inverse fungsinya tinggal Y-nya tadi kamu ganti dengan variabel X. Diperoleh F inverse X sama dengan 5 min 4X dibagi 3X plus 2. Selesai. Atau bisa juga dengan cara lain. Cara lain ya. Tadi kan Fx-nya adalah 5 min 2X dibagi 3X plus 4. Nah, sebelum cara praktisnya dipakai, itu pastikan dulu yang bervariabel X di depan. Berarti ini kita pindah ke depan dulu. Menjadi min 2X plus 5, yang bawah tetap 3X plus 4. Jadi pastikan yang di depan ini, itu bervariabel X semua ya. Pastikan itu dulu. Oke. Setelah itu, yang dilingkari kuning, angka min 2 dan 4, pasti selalu itu ya, min 2 dan 4, jadi diagonal ke kanan, itu kalian tukar letaknya, tandanya juga ikut berubah. Yang awalnya positif menjadi negatif, yang awalnya negatif menjadi positif. Jadi 4-nya ini nanti naik menggantikan 2. Min 2-nya itu nanti akan turun menggantikan 4. Dan tandanya ikut berubah. Jadi awalnya 4 menjadi min 4. Kemudian yang awalnya min 2 menjadi plus 2. Atau penulisannya saya balik seperti ini. 5 min 4X dibagi 3X plus 2. Kan sama. Sama ya. Nah, cara yang berada di awan pink itu adalah cara praktisnya. Jadi untuk menggunakan cara praktisnya, pastikan dulu variabel X-nya di depan semua. Terus yang arahnya diagonal ke kanan, yang min 2 dan 4 itu kalian tukar letaknya. Tandanya juga ikut berubah, yang awalnya positif menjadi negatif, dan juga yang awalnya negatif menjadi positif. Itu ya anak-anak ya. Itu untuk yang fungsi rasional atau pecahan. Bisa dipahami ya? Oke, next. Untuk fungsi irasional. Next, untuk fungsi irasional atau fungsi akar. Contohnya, gini. Tentukan inverse fungsi Gx sama dengan akar 2X plus 6. Tetap langkah pertama, misalkan dulu fungsinya sebagai Y. Jadi misalkan Gx-nya sama dengan Y. Kita peroleh Y-nya sama dengan akar 2X plus 6. Nah, di sini karena kita yakin tujuannya kan membuat X sama dengan berapa gitu ya. Nah, di sini X-nya tuh di dalam akar, berarti biar akarnya hilang tuh dikuadratkan. Yang ruas kiri menjadi Y kuadrat, ruas kanan tinggal akarnya hilang. Nah, kemudian plus 6-nya ini kita pindah ruas ke kiri, menjadi min 6. Jadi Y kuadrat min 6 sama dengan 2X. Kita peroleh X-nya sama dengan Y kuadrat min 6 dibagi 2. Langsung ketemu. G inverse X-nya tinggal Y-nya kamu ganti X. X kuadrat min 6 per 2. Selesai. Untuk contoh 3 bisa dipahami ya. Oke. Untuk contoh yang keempat, menentukan inverse fungsi kuadrat. Tentukan inverse fungsi Gx sama dengan X kuadrat min 6X plus 12. Langkah pertama, misalkan dulu Gx-nya sebagai Y.
kita peroleh Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 12. Nah, langkah pertama, yang tidak bervariabel X pindah ruas. Berarti, yang ruas kanan yang nggak ada X-nya kan 12. Kita 12 pindah ruas ke kiri menjadi min 12. Jadi kita peroleh Y min 12 sama dengan X kuadrat min 6X. Selanjutnya, masing-masing ruas ditambah setengah dari koefisien X dikuadratkan. Di sini kan koefisien X-nya adalah min 6. Min 6 setengahnya adalah min 3. Min 3 dikuadratkan sama dengan 9. Berarti nanti masing-masing ruas, baik ruas kiri maupun ruas kanan ditambah 9. Ditambah 9 semua. Selanjutnya, ruas kanan difaktorkan. Jadi, X kuadrat min 6X plus 9 kalian faktorkan. Faktornya adalah X min 3 dikali X min 3. Yang ruas kiri dihitung tetapnya Y min 3. Selanjutnya, X min 3 kali X min 3 kan sama dengan X min 3 kuadrat. Nah, di sini biar kuadratnya hilang kan di akar. Jadi masing-masing di akar semua. Di akar semua ya. Jadi akar Y min 3 sama dengan X min 3. Kemudian, min 3-nya ini kita pindah ke ruas ke kiri menjadi 3. Diperoleh Q inverse X-nya tinggal Y, variabel Y-nya kamu ganti dengan X, yaitu Q inverse X sama dengan 3 plus minus akar X min 3. Oke, selesai. Untuk contoh yang keempat, silakan dipahami ya anak-anak ya. Oke, selesai. Jadi itu adalah materi mengenai inverse fungsi, mengenai konsep dan cara menentukan inverse fungsi. Silakan kalian pahami. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan kalian tanyakan lewat forum diskusi ya anak-anak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.